makna daripada wa ali wasabi wa man tabi wa ali wasabi. Sekarang kita pengen tahu makna ali. Yang kita kalau artinya itu maknanya keluarga Nabi wasabihi dan sahabat Nabi. Al murad bil ali. Nah, makna daripada ali menurut pengarang nih ya, siapa? Yaitu Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Huna jamul mukmin. Jadi keluarga di sini wali yaitu maknanya maksudnya itu keluarga huna jam itu seluruh orang mukmin. Jadi kita disebut ali nih, keluarga Nabi. Cuman kan keluarga ada dua, ada keluarga dekat, keluarga jauh. Kita mah keluarga jauh, tapi masih diaku keluarga. Bangga kita. Jangan sampai keluarga dekat sampai kagak dianggap keluarga, ini yang paling nyakitin mah. Iya, tetangga apa kagak dianggap juga. Muhajatan ngundang kagak, negor kagak. Sampai gak dianggap itu tetangga. Keluarga, Masya Allah, walau mukmin, walaupun dia bukan siapa-siapa, bukan duriah Rasul, tapi kalau dia mukmin dianggap keluarga. Cuman keluarga baik, keluarga jauh. Kalau keluarga dekat yaitu Bani Hashim bin Bani Muttalib, Bani Hashim Bani Muttalib. Kalau kita alhamdulillah tapi keluarga jauh. Keluarga jauh masih lumayan diaku. Ya, beralma tinggalnya di mana tahu. Tapi kalau ada acara mah ditelepon gitu, namanya diaku. Enak kalau masih diaku mah. Cuma dekat kadang-kadang kagak diaku. Cuek. Enggak enak gitu, enggak enak. Alhamdulillah berarti kita masih diaku keluarga, cuman keluarga jauh. Walaupun jauh juga alhamdulillah masih keluarga. Masih ditanya sehat apa enggak, kalau sakit ditengok. Ya. Wa minhumul anbiya, termasuk para nabi. Padahal nabi-nabi terdahulu itu lahirnya sebelum nabi kita. Tapi mereka dianggap keluarga sebab mereka sudah beriman kepada nabi kita. Ya. Siapa? Wa umamuhum, bahkan umat-umatnya para nabi. Iya kan, Nabi Adam punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi Isa punya umat. Nabinya, umat-umatnya, jangankan nabinya, umatnya aja masih diaku keluarga. Keluarga nabi. Sebab mereka jelas pasti beriman kepada nabi kita. Wa bisuhbil aldina izdamau bih, dan makna daripada sahabat alladzina izdamau bih, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi satu zaman satu waktu. Bak dari salah setelah menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul gitu ya. Mukminin yaitu orang-orang yang jelas percaya kepada Rasul, walau qoblal amri bidakwah, walaupun belum ada perintah untuk berdakwah ya, walaupun belum ada perintah untuk berdakwah. Bihali hayati, pada hidupnya. Fil ardi, di bumi, bukan di langit. Walau pintu rumah, walaupun dalam kegelapan, gelap. Jadi bertemu dengan Nabi dalam keadaan gelap. Aukan umian, atau dia buta sekalipun, tetap dianggap sahabat. Kalau hidupnya sejaman dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, gitu. Kemudian wa ilam yash'aru bih, walaupun dia nggak tahu nabi yang mana. Au kanu ghairu mumayyiz, seperti kayak itu yang orang apa, yang ada hadis yang orang-orang hitam itu yang jak keliling Ka'bah jeung ya Karim, Rasul ngikut ya Karim, penjok. Waduh, nama nabi gua nih, begitu. Padahal itu nabinya itu, ya kan? Ya Karim, ya itu. Yang tahu bacanya ya Karim aja dia. Yang nyindir Rasulullah di belakang. Ngikutin ya Karim, udah kesel kali diikutin, diledekin. Tahu gua ada nama nabi gua loh gitu. Padahal itu Rasulullah. Kan dia nggak tahu itu. Dianggap sahabat. Aukanu ghairu mumayyiz, bahkan orang yang belum mumayyiz. Ya, seperti Ibnu Mas'ud, itu kan bocah. Ibnu Mas'ud itu bocah. Tetap dianggap sahabat, padahal belum mumayyiz. Masih 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Tapi kalau dia udah, ya kayak Ibnu Mas'ud itu kan orang yang anak kecil yang suka bersedekah dengan Rasulullah, bercanda seperti kayak anak-anak dan bapak. Aman atau cuma lewat doang, ngelewat Nabi dong begitu, ngelewat doang, numpang lewat, tetap dianggap sahabat. Mau dia ngeliat ke, atau Rasulullah yang ngeliat dia enggak, atau dia ngeliat Rasulullah enggak, tetap dianggap sahabat. Aw naimina, bahkan yang tidur sekalipun kalau Rasulullah lewat orang tidur,
Rasulullah hebat. Dia beriman kepada Rasulullah. Sahabat itu pangkatnya. Luar biasa. Pangkat sahabat itu pangkat setelah Rasul. Ya. Kemudian salah satunya lagi waktu Ummi Sahabi Ibnu Ummi Maktum. Mungkin kita pernah dengar Ibnu Ummi Maktum. Maktum bukan Maktum. Ini salah satu sahabat yang buta. Ya, wanahu minal umyan, dan wanawi itu salah satu sahabat Rasulullah yang memang matanya dua-duanya buta nggak lihat, tapi dianggap sahabat. Kenapa dia nggak melihat Rasulullah? Dianggap sahabat sebab Rasulullah melihat dia. Ini kan seperti orang yang tidur. Gitu. Wa kuniyat ummu bila lakata ma basrihi. Karena memang buta matanya, itu sebagai lakop kunyah buat dia. Nama aslinya Abdullah Ahadul Mu'adaini, dan kita perlu tahu rupanya Ibnu Maktum ini salah satu muadzina ini, muadzinnya Rasulullah. Pertama Bilal, kedua dia. Yang kita tahu kan baru Bilal doang. Nah, itu Ibnu Ummi Maktum salah satu muadzinnya Rasulullah juga. Jadi ada dua muadzin Rasulullah, muadzina ini lahu bagi Rasulullah. Wa yadkhulu Aisyah, bahkan Nabi Isa dimasukin jumlah golongan sahabat. Ayo, Nabi Isa lahirnya kapan? Duluan. Ketemu sama Rasulullah, lagi Rasulullah ada, enggak ketemu. Ketemu di mana? Isra Mi'raj. Tuh, nah kan Nabi Isa pangkatnya Rasul juga, sahabat juga. Hebat terus Nabi Isa. Sahabat pangkatnya, bahkan wal Khadri, Nabi Khidir. Itu sahabat, termasuk dianggap sahabat. Wa Ilyas, Nabi Ilyas, ini Nabi yang gak mati. Nabi itu kan gak mati, Nabi bisa gak mati. Ketemu dengan Rasulullah. Wa tadkhulul malaikatul ladzina tamau bi fil ardi, dan juga masuk jumlah malaikat juga yang kumpul dengan Nabi fil ardi, dalam bumi. Ya malaikat Jibril, dianggap sahabat. Karena kumpul dengan. Jadi bahasanya begini, secara otomatis orang yang dekat dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, hidup pada zaman Rasulullah, langsung punya pangkat paling tinggi setelah Rasul, pangkat sahabi, sahabat. Siapa yang gak mau jadi sahabat? Kemudian Isa alaihissalam, kenapa Nabi Isa dikatakan sahabat? Dan ini Nabi Isa termasuk orang yang paling akhir sahabat Rasulullah, paling bontot. Ya mungkin kau tanya sahabat Rasul paling bontot siapa? Nabi Isa. Minal basari, dari manusia, az-zahirin az-zahir, wa amal malaikatu fabaqun ila nafqar. Sedangkan malaikat itu abadi sampai yaumil qiyamah. Jadi malaikat yang ketemu dengan Rasulullah di bumi itu dianggap sahabat, dikatakan sahabat. Walakin Ilyas rasulun binasil Quran. Adapun Ilyas, ya, wal hasil anal hadar. Hasilnya kesimpulannya bahwasanya Nabi Khidir yang kita kenal, wa Ilyas dan Ilyas hayani, dua-duanya ini masih hidup sekarang. Alal mutamat, menurut kaul yang lebih mutamat. Walakin Ilyas, tetapi ada yang beranggapan Ilyas itu Rasul binasil Quran, karena ada nas Qurannya. Wa qala ta'ala wa inna Ilyasa laminal mursalin. Berarti itu menyatakan Ilyas itu termasuk Nabi Allah. Adapun wal Khadri, adapun Nabi Khidir itu fakilah wa wali, ada mengatakan bukan nabi tapi waliullah. Satu kaul wakilah nabiun, satu kaul lagi nabiun, nabi. Wakilah bahkan satu kaul lagi rasul, lebih tinggi lagi pangkatnya. Ya. Wa khairul umur awsatuha, adapun perkara lebih tengah-tengah yang lebih baik, berarti nabiun, wali, nabi, rasul. Wali kan paling bawah. Setelah di atas wali pangkat nabi, di atas pangkat nabi pangkat rasul. Maka di sini diambil yang paling tengah-tengah, yaitu yang mengatakan nabiun, Nabi Khidir. Jadi bukan wali, bukan tabihun. Ini ada satu tanbih, kalau kita mah faedah lah. Lapan Khadri, kita kan suka ngomong Khidir, Khadri, apa bahasanya? Lapan Khadri bipatul kha, itu cara bacanya Fatihah. Jadi bukan Nabi Khidir, Nabi Khadri. Nabi Khadri berarti sebutnya, tapi enggak ada ikhtilaf. Jadi ada yang membaca bifathil kha, mu'jama wa qsidot, Khadir. Nabi Khadir gitu bahasanya. Bahkan wa yuskan dot, boleh di matin dotnya Khadru.
berarti khadiru khadru gitu. Mal kasr kha khidru berarti bisa khadir bisa khidru atau patah kha khidru khadru khadir khidru khadru. Wa innama luqiba dilaqab. Jadi itu makna daripada cara baca Nabi lafaz al-khadru, Nabi Khidir. Khidir kita sebutnya Khidir. Sebutnya Khidir, Khidru gitu. Nah, ini salah satu keterangan daripada orang-orang yang disebut dengan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Dan wa kunyat Abul Abbas, Nabi Khidir ini punya kunyah. Kalau kata kita mah nama panggilan lain lah, itu namanya Abul Abbas dipanggilnya. Wa ismuhu, adapun nama aslinya Balyan, yaitu Balyan bin Malkan, ibnu Malkan. Itu namanya Balyan bin Malkan, itu nama aslinya. Ya, panggilannya Nabi Khidir, nama samarannya Abul Abbas, gitu. Kemudian wasumiyah min ba'dil arifin, bahkan ada ulama ahli marifat ini mengatakan man arafasmuhu, barang siapa yang mengenal nama Khidir, nama siapa namanya? Balyan bin Malkan, ibnu Malkan. Barang siapa yang mengenal namanya dan mengenal bapaknya, yaitu namanya bapaknya Malkan berarti. Walaqabi, laqabnya siapa tadi? Abul Abbas. Wa huwa yata'abbadu bi dakhalatil jannah. Kalau orang yang mengenal nama aslinya, babanya, amma laqabnya, kunyahnya, dakhalal jannah. Kata sebagian ulama ahli marifat al-hikmah, masuk surga. Luar biasa berarti. Berkah berarti nama Nabi Khidir itu. Yang mengenal namanya, mengenal kunyahnya, mengenal babanya. Dakhalal jannah. Ini kata sebagian ulama ahli marifat. Ahli tasawuf ya. Ini kalau tasawuf mah pasti hadratnya ke situ larinya. Nabi Khidir. Dan rata-rata orang yang jadi wali, orang-orang punya derajat itu rata-rata bisa ketemu dengan Nabi Khidir gitu. Ya, jadi nggak sembarangan orang berarti. Ya jelas lah berarti kalau buat sembarangan orang berarti ya orang hebat berarti masuk surga. Lalu syariat apa yang dipakai Nabi Khidir? Apakah dia punya syariat tersendiri? Enggak. Wa ya ta'abbadu bi syariatin nabina. Dia pakai syariat Nabi kita. Mi yaumi ba'asa Allah Ta'ala, dari mulai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal murad bit tabi'ina. Sekarang makna daripada maman tabi, yaitu orang-orang setelah para sahabat dan sabila dinil haqqi, yaitu man tabi'a jami'a man ataba dan sahabah minal mu'min la yaumil jaza. Yaitu aman tabi itu diartikan oleh muslim, yaitu orang yang mengikuti semua apa-apa yang datang dari para sahabat, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, ila yaumil jaza, sampai hari pembalasan. Berarti termasuk kita. Amin amin ya robbal. Mudah-mudahan kita termasuk daripada bed. Nah, bangga kita dimasukin bed ini, yaitu wa ali washabi wa man tabi. Walaupun kita tabiin yang entah kurun yang keberapa, apa kurun yang paling akhir kita ini, umat yang paling bontot ini, paling jelek-jeleknya umat, tapi paling enggak kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti langkah lampah daripada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka kita termasuk orang yang bakal dibacakan selawat oleh musannif wa aman tabi. Ya, jadi kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaluhu ghairu mubtadi. Nah, nanti ada bahasan dia sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, bukan orang-orang yang mengerjakan bid'ah disebutnya. Nanti bid'ah itu banyak, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram. Rupanya bid'ah itu banyak. Ada bid'ah mubah, ada bid'ah mubah, bid'ah makruh juga ada gitu. Nanti kita bakal jelaskan satunya. Nah, segitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca.